Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas simulasi soal kompetensi teknis P3K untuk formasi jabatan penata layanan operasional, administrasi perkantoran. Ada 15 soal yang akan kita bahas lengkap dengan jawaban dan pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Menpan RB. Simak baik-baik setiap soal dan jangan lupa untuk mencoba menjawab sebelum melihat pembahasannya. Yuk, kita mulai. 1. Manakah yang termasuk tugas utama administrasi perkantoran? A. Mengelola keuangan perusahaan. B. Mengarsipkan dokumen dan surat masuk keluar. C. Melakukan pemasaran produk. D. Menyusun strategi bisnis. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lihat. Pembahasannya, administrasi perkantoran berfokus pada pengelolaan dokumen, surat menyurat, arsip, dan kegiatan operasional kantor lainnya agar berjalan efisien. 2. Dalam pengelolaan arsip, metode penyimpanan berdasarkan abjad disebut A. Chronological filing. B. Alphabetical filing. C. Subject filing. D. Numerical filing. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lihat pembahasannya. Alphabetical filing adalah metode pengarsipan berdasarkan urutan abjad yang sering digunakan untuk menyimpan dokumen berdasarkan nama. 3. Manajemen waktu yang baik dalam administrasi perkantoran dapat dicapai dengan A. Menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu. B. Menyusun daftar tugas prioritas. C. Mengerjakan semua tugas sekaligus tanpa perencanaan. D. Membiarkan pekerjaan menumpuk. Jawaban yang tepat adalah B. Menyusun daftar tugas prioritas. Kita lihat pembahasannya. Menyusun daftar prioritas membantu mengatur tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya sehingga pekerjaan lebih efisien. 4. Surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi resmi dalam suatu instansi disebut A. Surat pribadi. B. Surat edaran. C. Surat undangan. D. Surat rekomendasi. Jawaban yang tepat adalah B. Surat edaran. Kita lihat pembahasannya. Surat edaran adalah surat resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak pihak dalam suatu instansi. Sistem kearsipan yang digunakan untuk menyimpan dokumen berdasarkan tanggal disebut A. Alphabetical filing. B. Numerical filing. C. Chronological filing. D. Subject filing. Jawaban yang tepat adalah C. Chronological filing. Kita lihat pembahasannya. Chronological filing menyusun dokumen berdasarkan tanggal atau waktu penerimaan pembuatan. 6. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dalam administrasi perkantoran adalah A. Microsoft Excel. B. Microsoft Word. C. Microsoft PowerPoint. D. Adobe Photoshop. Jawaban yang tepat adalah B. Microsoft Word. Kita lihat pembahasannya. Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks dalam kegiatan administrasi perkantoran. 7. Dalam notulen rapat, bagian yang mencatat hasil keputusan disebut A. Pembukaan. B. Isi. C. Kesimpulan. D. Penutup. Jawaban yang tepat adalah C. Kesimpulan. Kita lihat pembahasannya. Bagian kesimpulan dalam notulen rapat berisi keputusan akhir yang diambil dalam pertemuan. 8. Komunikasi yang efektif dalam administrasi perkantoran harus bersifat A. Bertele-tele. B. Jelas dan langsung ke tujuan. C. Menggunakan bahasa teknis yang rumit. D. Tidak memperhatikan audiens. Jawaban yang tepat adalah B. Jelas dan langsung ke tujuan. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi yang efektif harus jelas, langsung ke tujuan, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. 9. Surat yang berisi pemberitahuan keputusan yang telah disetujui oleh pimpinan disebut A. Surat keputusan. B. Surat tugas, surat perintah, dokumen surat edaran. Jawaban yang tepat adalah A. Surat keputusan. Kita lihat pembahasannya. Surat keputusan berisi ketetapan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan suatu instansi atau organisasi. 10.
Apa tujuan utama dari manajemen arsip? A. Menumpuk dokumen sebanyak mungkin. B. Mempermudah akses dan pencarian dokumen. C. Membuang dokumen yang sudah tidak terpakai. D. Menyimpan semua dokumen tanpa klasifikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Mempermudah akses dan pencarian dokumen. Kita lihat pembahasannya. Manajemen arsip bertujuan untuk menyimpan dokumen dengan rapi agar mudah ditemukan dan digunakan kembali. 11. Apa yang dimaksud dengan memo dalam administrasi perkantoran? A. Surat resmi untuk keperluan eksternal. B. Pesan singkat antar pegawai dalam satu instansi. C. Surat pemberitahuan kepada klien. D. Laporan keuangan tahunan. Jawaban yang tepat adalah B. Pesan singkat antar pegawai dalam satu instansi. Kita lihat pembahasannya. Memo adalah pesan singkat yang digunakan untuk komunikasi internal dalam suatu instansi atau organisasi. 12. Jenis agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar disebut A. Buku agenda. Buku besar. C. Buku kas. D. Buku jurnal. Jawaban yang tepat adalah A. Buku agenda. Kita lihat pembahasannya. Buku agenda digunakan untuk mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan keluar di sebuah instansi. 13. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk digital adalah A. Lemari arsip. B. Flash disk dan hard disk. C. Map dokumen. D. Laci meja. Jawaban yang tepat adalah B. Flash disk dan hard disk. Kita lihat pembahasannya. Flash disk dan hard disk digunakan untuk menyimpan arsip dalam format digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan. 14. Sikap yang harus dimiliki seorang pegawai administrasi perkantoran dalam menghadapi pelanggan adalah A. Acuh tak acuh. B. Sopan dan ramah. C. Kasar dan terburu-buru. D. Mengabaikan keluhan pelanggan. Jawaban yang tepat adalah B. Sopan dan ramah. Kita lihat pembahasannya. Pegawai administrasi harus sopan, ramah, dan melayani pelanggan dengan baik untuk menciptakan suasana kerja yang profesional. 15. Apa fungsi utama dari faktur dalam administrasi perkantoran? A. Sebagai bukti pengiriman barang. B. Sebagai dokumen perjalanan dinas. C. Sebagai alat komunikasi internal. D. Sebagai daftar hadir pegawai. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagai bukti pengiriman barang. Kita lihat pembahasannya. Faktur adalah dokumen yang berisi rincian transaksi pembelian atau pengiriman barang sebagai bukti sah bagi kedua belah pihak. Itulah tadi 15 soal dan pembahasannya untuk simulasi kompetensi teknis P3K Formasi Penata Layanan Operasional Administrasi Perkantoran. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video simulasi soal berikutnya. Jika ada pertanyaan atau permintaan soal lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses dalam ujian P3K 2025.